menanamkan rasa syukur, dengan terus enjoy this life, dan kita belajar lagi dari kegagalan tersebut gitu. Jadi kita menangkap pesan apa yang disampaikan oleh takdir tersebut. Kita bisa mengimprovisasi gitu, bagaikan seorang aktris dan aktor yang memang tidak memiliki kewenangan untuk mengubah skrip yang sudah dituliskan oleh scriptwriter. Kalau kehidupan itu tidak memberikan perasaan yang hidup atau perasaan kebahagiaan bagi kita, ya memang bukan kehidupan yang akan memberikan, tapi itu tugas kita dan tanggung jawab kita untuk menghidupkan, menyalakan rasa syukur, perasaan bahagia, dan perasaan hidup tersebut. Gitu. Jadi memilih untuk hidup dengan penuh rasa syukur itu merupakan pilihan. Jadi sepahit apapun, sesulit apapun, seberat apapun kehidupan yang kita jalani, itu kita bisa kok memilih untuk menikmati kehidupan tersebut. Dan kita harus tahu bahwa dalam takdir itu terdapat bagian-bagian dari karma atau pahala yang sudah kita tanam di masa lalu. Gitu. Jadi takdir yang terjadi sekarang ataupun yang akan terjadi di masa depan itu merupakan benih yang akan kita tuai dari karma dan pahala yang kita tanam di masa lalu. Takdir itu adalah skenario kehidupan masa depan kita yang terbentuk dari kumpulan karma dan pahala. Nah, kumpulan karma dan pahala ini yang memanifestasi dalam bentuk takdir itu harus kita temukan isinya, harus kita temukan pesan dan pembelajaran apa yang berusaha ia sampaikan kepada kita. Gitu. Jadi kita harus bisa sebagai manusia yang memiliki akal itu harus menggali pembelajaran apa yang berusaha untuk disampaikan oleh takdir tersebut di kehidupan berikutnya. Nah, jadi mengenai bagaimana atau dengan perasaan apa kita akan menjalani kehidupan kita, coba kita bayangkan, kan ada seorang misalnya seseorang yang memiliki jabatan yang tinggi, memiliki harta yang berlimpah, dan kecerdasan yang tinggi gitu. Tapi dia menggunakan jabatan yang tinggi dan kecerdasannya itu untuk menipu orang-orang. Dia tidak pernah peduli akan perasaan para korbannya. Sampailah ketika ia meninggal, di mana ia sudah berada dalam barzah dan ruhnya sudah terlepas dari kemelekatan tubuhnya. Disitulah orang ini mengalami penyesalan. Dan ia meminta kepada Allah untuk menjalani kehidupan berikutnya, untuk menebus kesalahan-kesalahannya, dan dia ingin merasakan dan mengalami rasa sakit dan penderitaan yang dialami oleh korban-korban yang ia tipu. Nah, lalu ia memilihlah untuk terlahir kembali. Nah, di sini kan kita tahu bahwa di kehidupan sebelumnya ia sudah memiliki karma. Ya, mungkin kita akan berpikir bahwa berarti ketika ia dilahirkan kembali, ya dia akan menjalani kehidupan yang penuh penderitaan, karena memang dia akan menjalani karma dari korban-korban di kehidupan sebelumnya. Tapi kita sebagai manusia itu kan kita bisa dibilang kita sedang memainkan sandiwara, ya. Kita merupakan pemeran yang memainkan peran kehidupan. Nah, kita sebagai aktris atau aktor itu memang sudah diberikan oleh scriptwriter suatu skenario atau suatu skrip yang memang harus kita ikuti. Tapi sebagai aktris dan aktor pasti kita sering melihat bahwa mereka itu mengimprovisasi skrip yang sudah dituliskan. Begitu juga dengan kita. Mungkin memang sudah ditakdirkan misalnya bagi kita untuk gagal dalam interview untuk masuk ke suatu perusahaan. Tapi kita bisa mengimprovisasi, kita bisa memilih untuk tetap menjalani kehidupan kita dengan tidak menyerah, dengan terus menanamkan rasa syukur, dengan terus enjoy this life, dan kita belajar lagi dari kegagalan tersebut gitu. Jadi kita menangkap pesan apa yang disampaikan oleh takdir tersebut. Kita bisa mengimprovisasi gitu, bagaikan seorang aktris dan aktor yang memang tidak memiliki kewenangan untuk mengubah skrip yang sudah dituliskan oleh scriptwriter, tapi mereka bisa membuat bahkan skrip itu menjadi jauh lebih baik lagi.
Jadi kita semua sebagai manusia merupakan jiwa-jiwa yang masuk ke dalam kehidupan ini dengan kemampuan untuk memilih. Gitu. Jadi kita diberi pilihan untuk menentukan nasib seperti apa yang akan kita terima di masa depan. Jadi misalnya ada seseorang yang berlimpah harta gitu. Memang ya sudah takdirnya orang yang memiliki banyak uang atau banyak harta itu memakan makanan mewah, dan tidak mungkinlah contohnya untuk makan di pinggir jalan. Dan orang-orang yang kekurangan itu untuk makan di pinggir jalan contohnya. Nah, tapi kan kita pasti sering melihat orang-orang yang makan di pinggir jalan itu malah terlihat lebih lahap, atau mereka menanamkan makan dengan penuh kenikmatan, dengan penuh rasa syukur. Sedangkan orang-orang yang makan makanan mewah, apakah makanan mewah itu menjamin kebahagiaan? Gitu, apakah otomatis akan menjadi bahagia, akan otomatis merasa cukup dengan makanan mewah tersebut? Gitu. Nah, itu belum tentu. Itu tergantung apakah kita mau menjiwai makanan mewah ataupun makanan di pinggir jalan. As long as ya kita menjiwai makanan tersebut, kita bersyukur dengan adanya makanan tersebut, kita akan hidup dengan penuh rasa berkecukupan. Disinilah pentingnya acceptance, gitu. Kita accepting akan segala hal yang diberikan ke dalam kehidupan kita. Dan disinilah kita akan merasakan kedamaian atau inner peace. Dan seperti yang kita tahu ya, inner resistance, ya penolakan itu adalah sumber dari segala penderitaan. Kita suffering karena kita denial, kita menolak apa yang terjadi pada kita. Kita menolak untuk merasakan, kita menolak untuk mengurai kekusutan benang tersebut, dan kita memilih untuk ya mengeluh dan membiarkannya saja gitu, tanpa mencari solusi atau jalan keluar. Takdir itu bagaikan tamu yang datang ke rumah kita. Tamu yang harus kita bukakan pintunya, kita ajak ngobrol, dan melalui percakapan dengan tamu tersebutlah kita akan mendapatkan pesan apa yang ingin disampaikan oleh tamu tersebut. Jadi makna apa yang akan kita dapatkan dari kedatangan tamu tersebut ke rumah kita. Tapi jika kita menutup pintunya, kita mengusir tamu tersebut gitu, ya kita pada akhirnya nggak akan mendapatkan hikmah atau makna yang akan disampaikan oleh tamu tersebut. Setiap peristiwa yang datang bertamu ke rumah kita itu merupakan kumpulan-kumpulan dan kumpulan dari perasaan sebagai persembahan bagi kita untuk menebus utang-utang kita di masa lalu gitu. Jadi mau ujian ataupun suatu hal yang kita anggap musibah itu ya kita accepting gitu. Mereka sebagai tamu, kita tahu bahwa itu adalah takdir yang harus kita hadapi untuk menebus utang-utang kita di masa lalu. Jadi takdir itu memang mungkin datang dalam bungkus yang berlapis-lapis, bungkus yang tebal, dan mungkin kadang bungkusnya itu terlihat kusut atau sudah robek atau jelek gitu ya bungkusnya, dan kita sudah berprasangka buruk terlebih dahulu. Nah, tapi disitulah kita harus menyadari bahwa isi atau pesan yang akan disampaikan itu jauh lebih bermakna, dan yang harusnya membuat kita penasaran itu bukan bungkusnya, tapi ya isi yang ada di dalamnya gitu kan. Jadi yang harus kita lakukan ya kita membuka dengan penuh kesabaran, dengan penuh acceptance. Kita bungkus yang berlapis-lapis itu, lapisan demi lapisan yang ada kita buka dan kita hadapi dengan penuh kesabaran, sampai akhirnya kita akan menemukan isi dari kado tersebut. Nah, disitulah kita sudah berhasil dan kita sudah selangkah lebih maju lagi untuk menemukan keharmonisan atau personal legend kita. Jadi kita tahu bahwa Tuhan memang seringkali memberikan atau membungkus pesannya dengan peristiwa-peristiwa yang seringkali sulit kita terima, tapi ketika kita sudah mentransformasikan ilmu ini, mentransformasikan pengetahuan yang kita dapatkan di hari ini, nah disitulah kita akan acceptance akan segala hal yang terjadi gitu. Jadi semoga kita semua bisa berproses bersama-sama, kita membuka lapisan demi lapisan dengan penuh kesabaran, dengan penuh acceptance, dan menanamkan mindset bahwa isi di balik
bungkus-bungkus yang mungkin terlihat robek atau kusut tersebut, isi tersebut akan membuat kita bertumbuh dan berprogres lebih jauh lagi. Sampai akhirnya kita bisa menemukan personal legend kita. Nah, sekian dari saya untuk hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.